F-A-I-T-H. Apa dia? F-A-I-T-H. Faith. Adapun iman. Amen. Iman adalah satu komoditi. Iman adalah satu komoditi yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Faith is an essential commodity in the Christian life. Iman itu satu komoditi ataupun satu currency yang harus ada dalam hidup seorang Kristen itu. Dan pada malam hari ini saya ingin berbicara tentang itu. Sebenarnya kita akan mendoakan youth dan juga Adli dan Sheryl yang akan melanjut karya mereka, dan juga doa untuk semua youth lah. Dan message ini untuk kita dan khususnya untuk youth pada malam hari ini. Terima kasih bagi Crystal yang luang masa bersama dengan kita. So iman adalah satu komoditi yang sangat penting, and it is a must in the Christian life. Satu komoditi. Iman adalah heavenly product yang daripada Tuhan, yang diberikan kepada kita di dunia ini, in order for us to have access to the heavenly source of product, sepertinya keselamatan, kebaikan Tuhan, ketenangan Allah. So iman itulah satu komoditi yang dapat akses kepada storage heaven yang Allah Tuhan kita berikan kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, iman yang kita maksudkan di sini adalah iman kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Bukan iman kepada sesuatu yang lain. Faith in God and His Word. Faith in Christ and His Word. Maksudnya iman itu adalah believing Him and His Word. Inilah iman Kristen. This is the Christian faith, believing in Him and His Word. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Sesiapa yang datang kepada Allah mestilah beriman bahwa Allah wujud dan Dia memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk mencarinya. And without faith it is impossible to please God, because anyone dan because anyone who comes to God must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seeking Him. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan terkadang orang Kristen kurang percaya kepada Allah. Baik nama orang Kristen, tetapi ada yang deny the existence of God. Iblis percaya lebih daripada orang Kristen. Iblis percaya there is a God dan dia gemetar. Dan di dalam ayat ini kita percaya pada Tuhan dengan iman, meskipun kita tidak melihat Dia, belum melihat Dia, tetapi oleh karena perbuatan Roh Kudus menyadari dan beri conviction dalam hati kita bahwa there is a God in heaven. Dan yang kita kenal, yang mengasihi kita, menerima kita dalam Yesus Kristus. So ini iman yang kita ingin bicarakan. Dan anak muda saudara-saudari, iman ini satu komoditi yang penting untuk menyenangkan Tuhan dan juga untuk menerima sesuatu daripada Tuhan. Yang kedua, tujuan iman. Ada tujuan testing iman. Iman kita diuji supaya ada imannya benar. So iman kepada Tuhan adalah iman yang akan diuji. Testing, the testing of your faith. Yakobus 1 ayat 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai cobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds,
of many kind. Maksudnya banyak cabaran itu, dan tujuannya, the purpose of every trials yang Tuhan izinkan adalah supaya menghasilkan ketabahan, perseverance, supaya orang itu menerima ketabahan imannya. Harus diujikan iman itu supaya iman itu produce perseverance, ketabahan, supaya ada hasilnya. Jadi iman itu harus diuji, dibiarkan ada ujiannya. So the testing yang Tuhan izinkan dalam kategori iman kita from season to season, from time to time. Jadi diizinkan supaya iman kita memproduksikan ketabahan kepada kita sebagai orang percaya. So itu kegunaan iman, selain menyenangkan hati Allah, selain daripada menerima sesuatu daripada Tuhan Allah kita, iman itu juga diizinkan dan ada ujiannya supaya kita bukan saja memiliki iman, tetapi iman kita setelah diuji menghasilkan ketabahan. Dan yang ketiga, iman kepada Tuhan buktinya kasihmu kepada Dia. The proof of your faith, the proof of your love in God is your faith in God. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Kamu mengasihinya walaupun belum pernah melihatnya. Kamu percaya kepadanya tanpa melihatnya. Oleh itu merasai kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh dengan kemuliaan, karena kamu akan mencapai matlamat imanmu, the goal of your faith, yaitu keselamatan jiwamu. So ada goal iman kita, bukan iman begitu saja, tapi juga selain daripada menyenangkan hati Allah, selain juga menerima upah daripada Dia, if we earnestly seeking God. Dan selain daripada pengujian iman kita, menambah ketabahan, dan iman kita juga yang memberi kita keselamatan jiwa kita. So the end result, goal of our faith, salvation of our soul. Ini yang terpenting, keselamatan bagi jiwa kita. Karena kamu akan mencapai matlamat, the goal of your faith, itu keselamatan jiwamu. Dan itu juga buktinya kasihmu kepada Tuhan, imanmu. Walaupun belum melihat Dia, kamu mengasihi Dia. Dan juga bagaimana kamu dapat mengasihi Dia, karena Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. So ada satu conviction dalam hati kita bahwa kasih Allah mengasihi kita, dan kita dimampukan mengasihi Dia kembali karena kasih itu yang daripada Dia, portion of God's love, Dia telah berikan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan itulah yang dapat membawa kita mengasihi Tuhan. Ada natural insting dalam diri kita secara rohani mengasihi Allah dan Yesus Kristus, meskipun kita belum melihat Dia. Tapi apabila kita mendengar tentang firman-Nya, merenungkan firman-Nya, kita percaya dan kita mengasihi Dia meskipun kita belum mengenal Dia. Iman itu yang dihasilkan dalam hati kita daripada Tuhan, dan juga kasih kepada Allah itu diberikan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita, sehingga kita percaya dan diselamatkan, sehingga kita juga dapat mengasihi Allah yang belum kita lihat tapi kita percaya. Dan yang keempat, iman itu memberi kita kemenangan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus memberi kita kemenangan atas dunia, victory to overcome the world. Maksudnya dunia ini ataupun the world adalah sistem dunia yang tidak selaras dengan firman Tuhan, yang kontras dengan sistem Allah bagi hidup manusia di dunia ini. Bumi ini, dunia ini miliknya Allah, tapi diberi kepercayaan kepada manusia untuk mengendalikan keadaan di dunia ini. Dan iblis diberi izin pada hari itu. Makanya sistem dunia dimanipulasikan, sehinggalah dikatakan untuk mengalahkan dunia, sistem dunia yang bertentangan dengan maksud Allah hidup seseorang, iman itu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, karena sesiapa yang lahir daripada Allah menewaskan dunia.
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dunia maksudnya sini adalah sistem dunia ini yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Nah, dunia dan iblis mengatakan kepada orang, kamu you amount to you don't amount to anything, ataupun kamu hopeless, kamu insignificant, kamu tidak ada harapan langsung. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah katakan kepada kita, God says about us that we are the beloved of God. Kita dikasihi, kita adalah kekasih Allah dalam Yesus Kristus. Amen. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, the precious blood of Jesus, redeem us, menjadi milik kepunyaannya, biji matanya Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga dan kematian kita juga, Allah mengatakan, precious in the sight of God are the death for his sin. Berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Jadi dari lahir sehingga kematian kita pun, firman Tuhan Allah mengatakan kita sangat berharga, bernilai di matanya, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita sangat berharga. Nah, bukti iman kita juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 3-5. Jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya, karena sesiapa yang lahir daripada Allah menewaskan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang dapat menewaskan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah. So itu sangat pentingnya iman itu. Iman kita yang mengalahkan dunia. Dan karena iman kita mempercayakan Tuhan adalah victor kita. Kita berkemenangan dari Yesus. Karena firman-Nya membuktikan, ada evidence dari firman-Nya, kita berkemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tindakan kita sebagai orang yang Tuhan kasihi, kita beriman kepada Tuhan, dan tindakan kita, Tuhan beri kita tanggung jawab dan tindakan kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kerjalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Maksudnya jauhilah semuanya itu. Ayat yang sebelumnya adalah jauhilah cinta akan dunia, worldly pleasure without reverence for God. Cinta akan dunia, sistem dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi katakan di sini tanggung jawab tindakan kita, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhi semuanya itu, kerjalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau dalam bahasa Inggris, but you man of God, or woman of God, flee. Nah, flee ini maksudnya run for your life. Jadi firman Tuhan yang suruh kita run for your life adalah dalam ini, flee from all this. Tapi bila menghadapi dengan kebaran ataupun iblis, lawanlah iblis, kata firman Tuhan, maka ia akan lari. Dia lari. Jadi dalam ayat ini, what we flee from adalah sistem yang ingin menyerang kita, sistem dunia yang ingin menyerang kita, merebut iman kita, sehingga iman kita terlepas. Jadi flee lah. Jadi perkara yang kita lari daripada itu adalah cinta akan dunia dan the worldly pleasure, kenikmatan, keindahan dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bukan selalu pergi karaoke, tidak yang khusus itu yang activity yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sistem dunia ini. Jadi untuk itu kita flee. Tidak kita bermain dengan api, tapi kita flee. Tapi bertentangan dengan iblis, resist the devil, and then we flee from you. Dia lari. Jadi jangan kita terbalikannya. Kita, firman Tuhan katakan dalam nama Yesus, kita yang mengusir dia, dia lari. Tapi yang di sini kita yang melari.
praktikalnya jika kita lihat sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan itu kita move aside. Oke, ini maksudnya. So yang kita kejarkan adalah tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Tetapi kamu wahai hamba Allah, jauhilah segala ini. Amalkanlah pembenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, dan sikap lemah lembut. Yang seterusnya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya menjadikan iman kita. Dalam 1 Korintus 16:13, berhati-hatilah, berdirilah teguh dalam iman, sentiasa berani dan gigih. Nah, dalam tafsiran baru, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini tanggung jawab kita yang kita secara pribadi lakukan. Tuhan yang melakukan untuk kita, kita yang melakukannya. Dia beri guideline, instruction. Dan yang seterusnya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah abide in Christ. Tinggallah di dalam Kristus. Dialah pohon anggur itu. He is the vine, we are the branches. Jadi untuk kita mendapat hidup dan keberhasilan dan kekuatan yang menyenangkan Tuhan, harus kita ada senantiasa the source of life connected dengan the vine, Tuhan Yesus. Kita adalah cabang-cabangnya, branches. Jadi tanggung jawab kita tinggal abide in Christ, Yohanes 15. Dan seterusnya juga, apabila kita dengan Tuhan dalam pergerakan hidup kita, we must fix our eyes on Jesus. Ibrani 12 ayat 1-3. Oleh itu kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramai saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita, dan berlari dengan gigih dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelapur dan penyempurna iman kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya, Dia telah menanggung siksa salib tanpa menghiraukan pengabdian itu, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Fikirkanlah Dia yang tabah menderita apabila orang berdosa memusuhinya, supaya kamu tidak berasa bosan dan tawar hati. Yesus Kristus adalah the author and finisher of our faith. Jadi dialah role model kita dalam iman, dalam perlombaan. Hidup sebagai orang Kristen adalah perlombaan. Dan di sekitar, di keliling kita, memang banyak yang sesuatu di keliling kita yang boleh ingin menyeratkan kita, menjeratkan kita, tapi biar kita fokus kepada Tuhan dan terus berlari perlombaan yang telah diset bagi kita masing-masing. We don't run other people race, we run our own race. Okay? So ini kehendak Tuhan, Dia mau kita fokus mata kita, tujuan fokus kita kepada Dia. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang dikehendakinya. So itulah yang kita amalkan, andalkan. So iman adalah komoditi. Untuk melakukan itu dengan iman kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Yang pertama, iman menyenangkan hati Allah, Tuhan kita. Kita tidak lihat, tetapi kita percaya God exists. Orang ateis tidak percaya pada Allah, tapi kita percaya pada Allah dan kita ada hubungan dengan Allah dalam Yesus Kristus. Menyenangkan hati Tuhan Allah kita dengan iman, dan juga iman itu protect us. Menjaga kita, protect us from something else untuk replace Kristus. Iman itu kita tahu dengan iman pada Tuhan Yesus, genggamkan iman kita pada Tuhan. Iman itu yang protect kita supaya kita tidak berdalih ataupun replace Kristus dengan dunia ataupun dengan benda yang lain, dengan orang lain. So iman itu protect kita. Dan yang ketiga, iman itu sesuatu daripada Tuhan untuk kita menerima sesuatu daripada Tuhan. Iman itu adalah komoditi, dan dengan iman kita menerima sesuatu daripada Tuhan. So anak muda dan Sheryl dan Adri, kalau pergi di antara orang di mana di KL, di mana-mana, inilah firman Tuhan, iman itu harus ada. Meskipun kami tidak lihat, kami kalian jauh begitu yang lain,
apabila melanjutkan kuliah karya jauh di Semenanjung ataupun di Singapura, di Israel, meskipun kami tidak lihat kalian, tapi kami mendengar testimoni kamu tetap faithful, jadi kami senang. Jangan lepaskan iman pada Tuhan Yesus karena ini sangat penting. So even though we may not meet you often, tapi we hear about your testimony that you are still steadfast in your faith in God. Saya itu menyenangkan hati kami, ya, karena kamu bukan saja menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan juga keluargamu dan keluarga rohanimu juga. Oke, jadi dengan iman itu kamu tidak mudah menggantikan Kristus, kasih Kristus dengan orang lain. Jangan berkawan dengan orang meja bawah. Oke? Ini sangat penting kalau karena iman kita pada Tuhan itu akan terus meneguhkan kita. Oke? Dan tidak kita mudah pengaruh daripada lingkungan, bias kita ataupun kawan kita. Yang baik, guide kita. Don't get intimate dengan orang yang tidak seiman. Itu kebaikanmu. Nanti terlalu jauh jatuh, susah kita tariknya kembali lagi. So better. Banyak orang di dunia ini dapat itu ada. Alright? Ya, Kristus itu harus diutamakan. So bagaimana kamu dapat? Karena iman pada Tuhan. You must always remember kasihnya kepada kita, salib Yesus, kasih Allah pada kita. So with that, dengan iman itu kamu tidak akan mudah replace Kristus dengan orang lain. Karena ada, itulah kita sebagai tanggung jawab saya emphasize ini. Ada yang nama Kristen. Jadi sangat penting setelah melakukan tanggung jawab saya sebagai pastoral role, sungguh-sungguh melatih, sungguh-sungguh memberi warning, instruction, ajaran, supaya anak muda dan siapapun menghadapi cabaran memang steadfast di dalam Tuhan. Amen. Boleh? Boleh? Boleh. Serius? Boleh? Boleh ya. Jadi anak muda yang lain boleh kan? Boleh. Jadi ini kehendak Tuhan. Kita adalah terang dunia ini dan garam. We are the one supposed to bring them to the light, bring them to Christ, bukan sebaliknya. Bagaimana kita dapat melakukan how to overcome all the temptation of the world? Faith in Jesus Christ and His Word. So itulah yang saya pesan pada malam hari ini. Di mana-mana ada temptation, di desa, di kota, di lautan bertentara, di mana-mana. Tetapi di mana-mana Tuhan juga ada, hadirat Tuhan juga beserta kita. Amen. So keep the faith. Keep the faith aglow. Keep the fire burning. 1, 2, 3. Keep the fire burning. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, dan kita akan berdoa untuk kalian dan untuk Audrey, Cyril, kamu orang yang pendidikan Semenanjung, Kristen juga, dan semua youth lah berdiri di sini. Kita berdoa untuk kamu orang dulu. We bless you dengan doa. Bukan tidak ada godaan di Miri, di kampung halaman, di mana-mana ada. So, doa untuk kemuliaan. Mari berdiri youth. Nanti baru kita pergi acara yang kedua. Tam sini.